warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber-YouTuber di Indonesia, terutama untuk komunitas YouTuber Satu Tujuan. Hari ini saya akan membahas tutorial tentang algoritma YouTube. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin juga belum ya, apa itu algoritma YouTube. Jadi begini, setiap kita bikin konten di YouTube itu sebagai konten kreator, tentu kan semua itu ada yang menilai ya. Yang menilai itu ada pihak YouTube tentunya kan. Jadi algoritma YouTube itu adalah semacam buku lapor dari kita. Ya, jadi seperti saya pernah katakan, seperti kita masuk sekolah, tentunya kan dinilai bagus atau tidaknya konten kita dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan algoritma YouTube ya. Atau penjabarannya begini ya, algoritma YouTube merupakan sistem yang menilai apakah suatu video memiliki kualitas yang baik dan dapat direkomendasikan untuk lebih banyak penonton dan untuk iklan tentunya ya. Kenapa? Karena kan penghasilan kita itu semuanya itu dari iklan, termasuk YouTube pun dari iklan ya. Saya pernah bahas bahwa sebenarnya kita itu bukan bekerja pada YouTube, tapi kita itu adalah partner, bermitra dengan YouTube. Nah, tentunya YouTube mengharapkan video kita ini banyak penontonnya ya kan. Yang utama itu banyak penontonnya kan, sehingga ada suatu nilai di mana pihak YouTube itu bisa merekomendasikan untuk sebuah iklan. Nah, hasil dari iklan itu sharing bagi dua dengan kita gitu ya. Ya kalau nggak salah persentasenya antara 60-40 ya. Jadi 60 pihak YouTube dan 40 pihak kita. Dan itu cukup fair ya, cukup fair. Jadi dari pengalaman saya, nah selain itu algoritma YouTube juga akan menciptakan suatu custom ya. Jadi melihat nanti kita itu arahnya kemana. Nah, supaya kita bisa dapat nilai algoritma YouTube yang bagus ya, itu mesti diperhatikan dari awal sejak kita bikin konten. Pertama adalah tema apa yang mau kita sampaikan pada penonton, ya kan? Nah, penonton biasanya itu menyukai tema-tema yang sifatnya itu hiburan misalnya, atau yang ada manfaatnya buat penonton. Ya. Nah, kan itu bisa dilihat dari jumlah subscriber dan viewer ya. Walaupun di YouTube kan menetapkan misalnya kita syaratnya untuk jadi partner itu harus ada 1000 subscriber awalnya ya, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi mesti diperhatikan dari sini aja kita bisa ambil kesimpulan subscriber 1000, 4000 jam tayang artinya 1:4 kan. Jadi kalau kita punya 1 subscriber berarti kita harus punya 4 jam tayang. Artinya apa? Subscriber itu jangan asal subscribe ya. Jadi jangan, tapi dia juga harus merupakan, kan arti bahasa Indonesia itu terjemahan itu adalah pelanggan kan ya, pelanggan. Nah, pelanggan itu adalah orang yang mau menonton konten YouTube kita ya kan. Nah, karena itu sifatnya ini sangat dinamis. Nah, karena jangan heran di antara teman-teman yang gini, kok subscriber saya tiba-tiba hilang gitu, berkurang. Nah, itu jangan menyalahkan orang lain ya, introspeksi diri. Introspeksinya apa? Karena yang subscribe ini kan orang ya, bukan suatu alat ya, orang. Artinya begini, walaupun dia sudah menjadi subscriber kita, pelanggan kita, sekiranya kalau dia lihat misalnya konten kita kurang menarik, dia bisa aja unsubscribe gitu ya. Jadi hilangnya subscriber itu ada dua hal penyebabnya itu, bisa teknis, bisa non teknis ya. Saya pernah bahas yang teknis misalnya. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman kan gini, mensubscribe orang itu bahkan tanpa menonton atau nonton hanya beberapa detik ya, beberapa detik udah langsung subscribe. Nah, di algoritma YouTube itu ada penilaian yang disebut dengan 30 detik pertama. Itu penting diketahui ya. Artinya minimal penonton itu bertahan dalam waktu 30 detik pertama. Kalau tidak bertahan 30 detik pertama itu ya, kemungkinan besar subscribe itu bisa hilang lagi. Jangan spam. Nah, ini perlu satu pengetahuan buat teman-teman, itu cara teknisnya ya, cara teknisnya. Tapi saya sering kali mendengar sebuah tahayul ya. Tahayul, saya katakan tahayul karena memang tidak ada pembuktian yang jelas. Saya pernah masuk ke beberapa grup komunitas. Jadi sering kali orang ngomong gini, oke, saya subscribe ya Kang, tapi tolong subscribe saya ini tunggu 3 hari kemudian katanya. Tunggu 3 hari kemudian baru subscribe, dan subscribe-nya nggak hilang lagi. Nah, saya katakan itu tahayul. Ya, kenapa? Karena sampai detik ini saya belum menemukan bukti bahwa kalau kita subscribe orang lalu langsung di-subscribe balik itu penyebab hilang. Bukan. Berhilangnya itu adalah gara-gara yang men-subscribe kita itu tidak nonton sampai tuntas video kita, atau hanya beberapa detik ya. Nah, itu nggak masuk hitungan di YouTube gitu. Jadi bukan karena harus
tunggu 3 hari dulu baru berbalas subscribe. Ya mungkin teman-teman pernah ada yang denger gitu ya. Wah ini nggak boleh langsung katanya, kalau saya subscribe kamu tuh harus tunggu 3 hari baru subscribe saya. Nah itu saya katakan itu sekali itu tahayul. Karena siapa? Saya mengatakan ini dari pengalaman pribadi yang nyata, bukan katanya ya. Nah karena apa? Tertulis di YouTube ada penilaian retensi penonton. Apakah penonton bisa bertahan nggak pada 30 detik pertama? Ya, jadi kalau 30 detik pertama aja penonton tidak bertahan, dia adalah subscribe baru, maka subscribe-nya kemungkinan akan hilang. Itu secara teknis. Tapi non teknisnya, karena subscriber ini kan orang, ya kan bisa aja begini. Awalnya saya suka di channel ini, isinya lagu-lagu bagus, ada lagu reggae dan sebagainya. Tiba-tiba ada konten kucing gitu. Ya, tiba-tiba ini contoh ya, tiba kucing kan nggak nyambung ya. Satu channel yang tadinya musik reggae tiba-tiba kok berubah jadi konten kucing, ya kan? Nah sementara saya tuh tidak suka sama kucing, saya bisa unsubscribe itu. Jangankan orang sekelas kita ya, ini kemarin ini kan di media sosial pernah heboh, orang-orang sekelas seperti Deddy Corbuzier ya, itu pernah hilang subscribe tuh nggak 1, 2, ribuan sekali hilang tuh. Kenapa? Karena seorang podcast itu resikonya ya, dia bikin podcastnya itu ada menyinggung atau tidak disukai sama seseorang atau sebuah kelompok, itu bisa unsubscribe rame-rame. Kenapa? Karena subscriber ini orang, saya katakan pelanggan. Makanya kita harus bisa memahami keinginan dari penonton, bagaimana caranya biar penonton itu mau balik lagi nonton video kita. Nah inilah yang dikatakan di algoritma YouTube ya. Nah gini, dijabarkan ini kata Mbah Google ya, saya juga lihat sini. Algoritma YouTube setelah itu mengalami pembaharuan ya. Tapi setidaknya ada 2 faktor yang paling penting di penilaian YouTube ya, yaitu di sini engagement tuh, jadi menilai berapa banyak penonton yang memberikan komen tuh. Ini penting komen. Jadi makanya saya katakan teman-teman tuh kalau lihat video itu bantu komen, karena penilaian itu komen, like dan membagikan videomu. Jadi setelah dia itu menjadi subscriber kita, penting sekali komentar. Dan kita juga terhadap orang yang komen, usahakan dibalas. Jadi jangan cuman orang komen kadang-kadang kasih cuma jempol gitu ya. Karena saya juga ngerti mungkin karena waktu atau kesibukan. Nah kita balas komen berarti ada respon balik penonton. Jadi YouTube ini menilai bagaimana penilaian penonton terhadap konten kita. Nah komen-komen yang bagus itu memberikan suatu penilaian yang bagus, feedback yang bagus buat kita, sehingga kemungkinan besar konten kita ini akan direkomendasikan untuk iklan gitu. Ingat, karena penghasilan utama kita ada dari iklan. Makanya penting sekali komen, like dengan sharing ya, membagikan kembali apa yang kita tonton pada yang lain. Ya, jadi sharing sini bukan sekedar membagikan video kita pada teman-teman, tapi ketika kita nonton video teman, lalu kita bagikan lagi ke media sosial lain ya. Nah, jangan khawatir, penilai YouTube itu bukan hanya buat yang punya konten, tapi yang membagikan pun dapat nilai gitu. Berarti ini adalah seorang YouTuber yang aktif ya, yang aktif dan mati. Kan ini judulnya media sosial kan. Ingat, media sosial itu kita mesti berbuat sosial gitu loh. Jadi jangan hanya mementingkan diri sendiri ya. Makanya kenapa saya mengadakan komunitas itu adalah untuk supaya kita itu bisa bersosialisasi lebih dekat ya. Artinya betul-betul punya jiwa yang gotong royong lah istilahnya ya. Jadi mohon maaf ya, saya juga mendapat pengaduan dari beberapa anggota ya. Ada di antara anggota kita juga ada yang rajin sekali bagi video di grup, saya nggak usah sebut namanya ya. Rajin, tapi dia sendiri nggak pernah gitu loh memperhatikan orang lain. Ada loh, ya nggak? Ya. Jadi tapi saya nggak perlu sebut nama lah. Jadi buat yang bersangkutan, jadi ini hukumnya hukum tabur tuai, atau orang bilang apa yang ditanam itu akan didapatkan. Kalau Anda bersikap seperti itu, jangan salahkan teman-teman juga malas mampir ke tempat Anda gitu. Dia rajin tiap hari bagi video, kadang-kadang sampai 3, 4. Tapi saya juga perhatikan, jangankan pada teman-teman, pada saya aja dia nggak pernah komen gitu. Nah ini bukan berarti saya tuh merasa rugi untuk membantu dia. Maksud saya, kita kan komunitas itu ada saling, betul nggak? Nah disinilah saya katakan sebuah komunitas itu ya harus betul-betul istilahnya punya rasa sosial, rasa kekompakan ya. Makanya kami mengadakan kopdar atau apa, itu tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan, biar kita saling kenal ya. Nah, saya juga sharing, tidak pernah merasa lebih pintar dari teman-teman. Saya tahu mungkin di antara komunitas itu ada yang lebih senior. Dari sini saya sharing itu sebatas apa yang saya tahu.
Jadi bukan katanya apa yang saya alami gitu ya. Nah di sini kembali teman-teman ya, penting sekali memperhatikan bagaimana cara membaca algoritma YouTube. Biasakanlah buka YouTube Studio versi website ya, bukan versi aplikasi ya. Jadi kalau ada yang punya komputer di rumah lebih bagus, laptop dan sebagainya. Kalau enggak di HP juga bisa buka di Google Chrome ya kan, versi website. Nah, bacalah di situ ya, apa yang dinilai oleh YouTube itu sudah jelas. Penontonnya berapa banyak ya, kemudian tiap hari itu penambahan subscribernya berapa, penontonnya kembali berapa, lalu retensi video itu penonton tuh betah nonton video kita tuh berapa lama, semua itu dinilai menjadi satu kesatuan. Jadi artinya jangan fokus pada subscribe, itu hanya sebagian kecil daripada penilaian daripada YouTube. Walaupun misalnya begini, katakanlah ada teman-teman yang subscribernya baru 100, mungkin Anda pernah ngalami ya, bahkan kurang ya, tapi sudah ada iklan, pernah nggak? Ada ya, jadi baru 50 lah. Saya Pak, ada yang lapor ke saya, Kang, saya kok baru 60 subscriber tapi udah ada iklan ya. Itu bagus, karena yang dinilai itu konten. Jadi YouTube tuh bukan semata-mata nilai banyak subscriber, tapi nilai isi konten itu bagus atau enggak, layak atau tidak buat direkomendasikan buat iklan. Nah jadi yang heran kalau teman-teman ada yang misalnya masih jauh dari 1000 tapi sudah direkomendasi oleh YouTube. Nah itu suatu hal yang bagus, pertahankan. Lalu buka analisa YouTube yang di YouTube Studio, lihat apa sih video saya disukai penonton itu sebelah mana, konten yang kayak gimana. Nah yang bagus itu bikin ulang gitu, sehingga penonton tuh kita mesti memanjakan subscriber, jadi jangan juga cuma sesuai keinginan kita ya. Walaupun saya katakan sebagai content creator, karena ini adalah pekerjaannya panjang, kita mesti bikin sesuatu yang istilahnya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke teman-teman, saya kira itu mengenai algoritma YouTube. Selebihnya bisa dipelajari sendiri, dibuka di YouTube Studio, dianalisisnya seperti apa ya. Demikian saya sampaikan hari ini untuk tutorialnya. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh di bawah ya, tulis di komen tuh. Komen tuh bukan hanya buat ngomenin istilahnya konten saya bagus atau tidak, tapi boleh juga pertanyaan, dan insya Allah pasti saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Nah satu lagi sebelum saya tutup ya, jadi sesuai dengan algoritma YouTube ini, jadi kita mesti bikin konten yang menarik buat subscriber. Nah caranya gimana ya? Memang saya dulu juga pemula, itu kan kontennya masih gado-gado, jadi apa aja saya masukin ya yang sesuai dengan ini. Kadang-kadang saya ada tutorial, ada traveling, ada musik dan sebagainya. Nah saya sarankan buat pemula ya, karena dari pengalaman saya, nanti untuk monetisasi itu kan ada peninjauan ulang daripada akun kita yang udah mau monet ya. Usahakan temanya itu satu tema aja ya. Jadi kalau musik aja, boleh mau buat tentang makan juga boleh, tapi bikin playlist, tahu ya. Jadi playlist ini tentang musik, ini tentang makan misalnya. Nah atau lebih bagus lagi, tentang makannya itu bikinlah channel tersendiri gitu, kuliner misalnya, ini kuliner saya gitu. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah mendapatkan pelanggan. Itu tadi kan ada pelanggan yang senang musik aja nih, senang musik. Ada juga pelanggan yang senang dengan makan aja, ya kan? Nah bisa jadi gara-gara konten musik itu ada makanan, dia jadi kenapa channel kok ini kontennya jadi bisa jadi ya, gara-gara itu subscribernya jadi berkurang ya. Nah jadi bikin tema yang kalau bisa misalnya senang traveling atau senang berkunjung ke satu tempat, itu aja dulu. Kalau mau bikin yang lain ya, karena saya perhatikan beberapa teman kita yang asal mulanya itu membuat konten tentang ceramah, tentang dakwah ya, tiba-tiba di tengah-tengah bikin konten tentang kucing gitu. Ya bukannya nggak boleh, ya boleh aja, tapi lebih elok kalau itu dibikin lagi satu channel tersendiri, kucing aja isinya ya. Jadi ceramah aja ya, pengajian gitu ya, kucing aja. Jadi jangan campur aduk, apalagi kalau nggak ada playlist. Nah itu juga bisa bikin subscriber kita akan jadi mundur gitu ya. Nah demikian ya, ini hanya masukan aja ya, belum tentu saya juga paling benar ya. Saya cuma bersama pengalaman, saya juga dulu gado-gado. Makanya karena saya juga suka nyanyi, saya bikin lagi satu channel namanya Live and Music ya. Saya Live and Music itu khusus buat nyanyi aja saya tuh gitu. Saya nggak mau kasih lagi yang lain. Nah seperti itu. Kenapa? Nanti kalau kita ditinjau ulang, karena kan kalau udah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu ditinjau ulang. Nah itu lama atau cepat atau lambat itu tergantung konten kita. Kalau konten kita gado-gado lama, saya dulu lama gara-gara gado-gado gitu. Tapi kalau konten kita cuma satu macam,
kucing aja gitu, dia gampang. Oh ini temanya konsisten. Kenapa? Karena konsistensi kita terhadap konten itu juga termasuk dalam penilaian YouTube. Nah, makanya saya kembali pada awal saya pernah mengatakan 3 kunci buat sukses. Ingat kan? Sebagai konten kreator kita mesti kreatif, ya. Yang keduanya konsisten, ya. Jadi jangan cuma bikin sekali 2 kali lalu menyerah gitu ya karena kurang sadar. Yang ketiga, komunitas. Kita perlu komunitas. Kenapa? Karena saya merasa saya bukan artis, saya bukan orang terkenal, tapi saya tidak berkecil hati. Karena begitu saya punya komunitas, komunitas ini adalah sebagai portal kita untuk membuka jalan-jalan yang lain. Demikian teman-teman, saya kira untuk sementara cukup dulu dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Ya, untuk yang baru pertama kali melihat channel saya, ini channelnya Faye Hoki Channel, silakan subscribe, like dan komen, boleh juga bertanya. Tolong bantu juga sharing. Saya doakan orang-orang yang baik hati yang sudah mau subscribe, like dan komen, apalagi sharing channel saya. Saya doakan sukses selalu ya. Oke, terima kasih.